Dari brosur halaman 5 Ustaz. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rawi Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali ia pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya tercela. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2004 nomor 78. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, bagaimana cara kita mendidik hati untuk selalu bisa berbaik sangka bahwa apapun yang Allah cabut dari kita atau nikmat atau ujian itu baik untuk kita dan tidak akan menjadikan tercela. Contoh, anak kita yang kita sayangi dengan sepenuh hati, Allah ambil dengan tiba-tiba lewat kecelakaan, meninggal di tempat. Secara dohir anak ini soleh dan diharapkan sebagai penerus keluarga di masa datang. Tetapi Allah dalam waktu sekejap dan tiba-tiba bagaimana mengkondisikan hati bahwa ini adalah yang terbaik menurut Allah, Ustaz? Ya, pentingnya tarbiyah qalbiyah, ya. Pendidikan hati. Sehingga yang dididik itu bukan hanya jasad saja, bukan hanya fisik saja, bukan hanya akal saja, namun yang ada yang lebih penting daripada itu, yaitu tarbiyah qalbiyah. Kalau tarbiyah jasadiyah itu berarti pendidikan keahlian, keterampilan dan lain sebagainya, pendidikan fisik kita. Tarbiyah akliyah itu pendidikan otak. Pendidikan otak itu tidak cukup, tidak akan berarti apapun kalau ternyata hatinya tidak dididik. Yang paling penting adalah tarbiyah qalbiyah. Pinternya otak akan sia-sia kalau hatinya tidak pinter. Namun kalau tarbiyah qalbiyahnya dapat, tarbiyah qalbiyah itu berarti keikhlasan, pendidikan keikhlasan. Kalau hatinya itu sudah dididik dan bisa menerima dan mengamalkan pendidikan itu, maka akalnya juga otomatis akan terdidik, jasadnya juga akan terdidik. Lah, terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana cara mendidik hati? Tentu yang pertama, kita harus mengetahui bahwa konsekuensi kita hidup sebagai orang yang beriman, segala sesuatu baik itu sifatnya nikmat maupun sifatnya keburukan, itu adalah ujian dari Allah. Ya, biasanya orang itu menilai itu ujian itu kalau berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Kalau itu satu nikmat, biasanya orang lupa. Banyak yang lupa bahwa nikmat itu juga ujian. Nah, ini tadi contohnya Allah titipkan padanya seorang anak yang sangat dicintai, dikasihi. Tampak zahir menurut orang tuanya tadi anak ini soleh, sehingga harapannya menjadi penerus dalam keluarga itu, penerus kebaikan. Namun qadarullah, keinginan orang tuanya itu ternyata tidak terpenuhi, karena Allah punya kehendak lain. Singkat cerita, anak tadi qadarullah kecelakaan hingga meninggal di tempat.
Ya, sebab meninggalnya ya kecelakaan itu. Lah orang tuanya sulit menerima karena ini anak yang baik. Perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, yang namanya kematian tidak harus nunggu soleh dulu, tidak harus toleh dulu. Artinya mati itu bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa orang yang soleh, bisa menimpa orang yang toleh, bisa menimpa orang mukmin, bisa menimpa orang kafir. Yang membedakan kita itu sama-sama pasti mati. Orang yang beriman pasti mati, orang kafir juga pasti mati. Anak kita pasti juga meninggal, kita sendiri pun juga pasti meninggal. Orang tua kita juga pasti sedo, kita juga pasti meninggal. Karena ya begitulah kehidupan dunia. Sifatnya sementara. Dulu kita tidak punya, kemudian dipunyakan oleh Allah, kemudian diambil lagi oleh Allah. Itulah sifat dunia yang semu, yang menipu. Kesenangan yang ada di dunia tidak ada yang kekal abadi. Semuanya mata'ul ghurur, termasuk kesenangan, cinta kasih kita kepada anak, anak pada orang tua. Itu tidak selamanya terjadi. Artinya tidak selamanya orang tua menunggui anak, tidak selamanya anak membersamai orang tua. Kata Allah, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada pada sisimu, termasuk harta dunia, keluarga, anak, istri, suami, orang tua, apapun itu yang ada pada sisimu, artinya yang ada pada sisi duniamu ini, yanfadu, udah cepat atau lambat pasti akan sirna. Mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, pasti itu akan terjadi. Anak meninggalkan orang tuanya, atau anak ditinggalkan orang tuanya, suami meninggalkan istri, atau suami ditinggalkan oleh istri, itu pasti akan terjadi. Kita tinggal menunggu waktu kok. Sedang antri. Mbok sampai apapun usaha kita agar terus dibersamai oleh seluruh anggota keluarga yang kita cintai, ya tetap tidak bisa. Satu persatu akan sampai pada waktunya, sampai pada gilirannya, yaitu meninggal. Karena manusia itu semuanya punya batas usia. Walikulli ummatin ajal. Ajal itu batas usia. Nah, kalau manusia sudah sampai batas usianya, ya sudah, mbok sekuat apapun usaha kita untuk mempertahankan orang yang kita cintai, mbok kita tidak mau kehilangan, ya tetap akan kehilangan. Lah bersedih apakah tidak boleh? Boleh. Agama kita membolehkan. Orang tua ditinggal anak, apalagi meninggalnya karena kecelakaan, wajar orang tua bersedih. Yang tidak boleh larut dalam kesedihan. Karena kalau larut dalam kesedihan itu bukan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu ditimpa atau diuji dengan kesedihan apa dengan kesusahan, dia akan bersabar. Sabar itu bukan berarti dia terus larut dalam kesedihan, tidak. Dan sabar itu juga bukan berarti dia tidak boleh bersedih, boleh. Namun dibatasi. Ya. Masa berkabung itu 3 hari. Kecuali istri yang ditinggal suami, masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Kenapa kita tidak boleh larut dalam kesedihan?
Dikhawatirkan kalau larut dalam kesedihan, nanti setan akan masuk sehingga kita tidak ikhlas, tidak menerima apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga menyalah-nyalahkan Allah, suudzon kepada Allah. Wis toh yakin setan ini luwih pinter timbang menungso. Setan itu lebih pinter daripada kita. Makanya kita diberi pedoman oleh Allah biar tidak terjebak dalam ranjau-ranjaunya setan. Karena setan itu lebih pinter. Jangankan kita, Nabi Adam saja pernah tergoda oleh bujuk rayu setan. Jangan pernah kita merasa, oh aku wong soleh, ora mungkin setan iso nggodho aku. Jangan sampai kita punya perasaan seperti itu. Nabi Adam saja pernah terbujuk, apalagi kita yang setiap hari mungkin senantiasa terbujuk oleh setan. Makanya kita perlu menyadari, perlu memahami, apakah yang kita miliki di dunia ini? Tidak ada. Hakikatnya semua milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Semuanya titipan dari Allah. Jangankan anak-anak kita, nyawa kita ini juga, kehidupan kita ini, itu titipan dari Allah, milik Allah. Yang mana suatu saat nanti Allah pasti akan mengambil lagi. Maka orang yang sabar diuji oleh Allah dengan kesusahan, dia istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat kembali itu Al-Baqarah 155 sampai 157. Ini dipahami ayat ini, kemudian setelah itu diamalkan. Biar hati ini bisa ikhlas, karena di situ sudah ada istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pengakuan bahwa semua yang ada pada kita ini milik Allah sudah. Kalau itu semua sudah milik Allah, maka terserah Allah mau mengambil kapan. Enggak, diingat Ustaz. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada istirja di situ, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelumnya ayat dibuka dengan satu ketetapan dari Allah, bahwa Allah pasti wala nabluwannakum, dua huruf penguat, lamut taukid dan nunut taukid. Lam penguat dan nun penguat. La di situ penguat fungsinya. Kemudian nun yang di atasnya ada syiddah, itu nunut taukid. Berarti dalam ayat ini Allah bersumpah membuat satu ketetapan dengan dua huruf penguat. Berarti ayat ini bermakna dua kali sesungguhnya. Padahal kalau Allah yang sudah bersumpah,
Allah yang sudah membuat ketetapan sebetulnya tidak perlu dengan huruf penguat saja, pasti sudah sangat kuat. Dengan satu huruf penguat saja sudah sangat-sangat kuat. Ini Allah menggunakan dua huruf penguat. Tujuannya apa? Biar manusia sadar, mengerti, memahami bahwa apa yang akan diinformasikan oleh Allah berikutnya setelah adanya dua huruf penguat ini itu nyata adanya, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Apa informasi berikutnya ketetapan Allah? Nah, ternyata Allah akan uji, akan berikan ujian pada kita semua. Bisyai'im minal khauf, rasa takut, rasa khawatir, wal ju', rasa lapar, wal ju', sulit makan, rasa lapar, sulit dalam bermaisah, manaksim minal amwal wal anfus. Lah ini yang ditanyakan, akan diuji dengan kekurangan jiwa. Wasamarot, kekurangan buah-buahan, bukan buah hanya buah koyo apel jeruk itu tidak. Kalau hanya sebatas bermakna kurang buah-buah letterlek seperti itu, nah, maka ujian itu tidak berlaku bagi orang yang tidak suka buah. Nah, yang ngopo wong aku ora seneng buah, mbok arep kurang mbok ora ono sisan to, ora apa-apa. Kan ada manusia yang tidak suka buah. Maka samarot di situ mengalami tausi'ul makna, perluasan makna. Bukan hanya buah-buah apel, kemudian jeruk, bukan hanya itu saja. Namun buah-buahan di situ bisa dimaknai hasil kerja, hasil usaha. Hasil usaha kita diambil orang lain. Hasil keringat kita, tetesan keringat kita ditipu oleh orang lain. Proyek kita diserobot oleh orang lain. Pekerjaan kita diserobot oleh orang lain. Itu bisa dimaknai dari as-samarot. Nah, semua jenis ujian tadi boleh menimpa dan pasti akan menimpa. Ujiannya boleh bermacam-macam keburukannya. Boleh khauf, ju', terus kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan hasil usaha, kekurangan buah-buahan, kekurangan apapun lah. Boleh macam-macam ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Namun Allah beri satu senjata yang sangat mujarab. Apa itu? Syiris sobirin. Ujian yang tidak menyenangkan boleh banyak bentuknya. Nah, kita orang yang beriman menghadapinya hanya dengan satu cara, yaitu sabar. Berilah berita gembira bagi orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang apabila ditimpa musibah dia istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Pengakuan bahwa semua ini milik Allah. Di situ ada pengakuan, bukan hanya sebatas ucapan inna lillahi formalitas belaka, bukan. Namun ucapan itu harus dipahami dari dalam hati. Orang kalau sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu berarti pengakuan dengan sepenuh hati. Apa yang ada pada kita ini itu lillah, hanya milik Allah. Apapun itu, harta, pangkat, pekerjaan, keluarga, anak, istri, suami, orang tua, itu semuanya milik Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini pengakuan harus diyakini, dilandasi keyakinan penuh dari dalam hati. Ini pendidikan terbaik untuk hati, keikhlasan hati. Sudah renungkan, pahami.
Apa yang kita punya? Kita tidak punya apapun, karena inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua yang ada pada kita ini milik Allah, semuanya. Semuanya, apapun itu, dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu punya Allah. Kita hanya dititipi. Anak kita hanya dititipi, ya. Pekerjaan hanya dititipi, harta dititipi oleh Allah. Bahkan yang ada pada kita ini, ya, contoh penglihatan, kita hanya dititipi penglihatan, pendengaran, lisan, hati, nyawa, itu semua milik Allah. Kita ini hanya dititipi. Maka sebagai orang yang baik, hendaknya menjaga titipan Allah tersebut, apapun yang Allah titipkan pada kita, dengan cara menjaga titipan Allah itu sesuai dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasul. Penglihatan yang Allah titipkan hendaknya kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Pendengaran yang Allah titipkan kita gunakan mendengar yang baik-baik. Lisan yang Allah titipkan kita gunakan untuk berkata yang baik-baik. Hati yang Allah titipkan kita gunakan untuk merasa yang baik-baik. Maka kehidupan yang Allah titipkan kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Anak yang Allah titipkan, kita berusaha menjaga titipan itu sebaik mungkin dengan cara mendidik, merawat, menjaga, mengarahkan pada Allah. Jadi anak titipan itu bukan hanya diberi makan terus, bukan. Karena ini anak manusia, bukan anak hewan. Kalau anak hewan itu cukup, wes keimangan terus lemu gede. Nah, karena ini anak manusia, maka titipan harus kita jaga. Selain memberi makan, hatinya juga dididik. Sebelum mendidik hati anak-anaknya, didik dulu hati kita sendiri, orang tua ini. Ya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berusaha untuk ikhlas dan senantiasa bersabar. Itu perintah Allah kepada hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Quran surat Al-Baqarah itu ayat 153 atau berapa itu. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan pembersamaan dari Allah. Kalau sudah mendapatkan pembersamaan dari Allah, hati akan tenang karena Allah akan turunkan ketenangan. Tidak ada yang lebih indah daripada pembersamaan dari Allah. Pembersamaan keluarga itu memang indah, tetapi tidak seindah pembersamaan Allah. Nah, kita ini dibersamai keluarga masih lengkap saja setiap hari. Hati ini masih tidak tenang, masih khawatir, kadang marah, kadang sedih, kadang gelisah, kadang senang, kadang tertawa, kadang menangis, pengen ini, pengen itu. Padahal keluarga kita masih lengkap. Ada yang keluarganya masih lengkap, namun hatinya juga tidak tenang. Lah ini bukti bahwa pembersamaan keluarga itu memang indah, tetapi tidak bisa menyamai keindahan pembersamaan dari Allah. Ya, kalau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kewajiban dari Allah hanya sabar. Dan kata Nabi, fakana khairal lahu. Sabar itulah kebaikan dari dirinya, kebaikan baginya. Maka perkara orang beriman itu semuanya baik. Diuji dengan kesenangan, dia bersyukur, maka bersyukur itu baik bagi dirinya. Diuji dengan kesusahan, termasuk anak dipanggil oleh Allah meninggalkan orang tuanya, kewajiban orang tuanya kalau dia beriman kepada Allah hanya sabar. Fakana khairal lahu. Sabar itu kebaikan bagi dirinya. Maka ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman itu.
Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua perkara orang yang beriman itu kebaikan bagi dirinya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Mau diuji senang itu ya baik, diuji susah juga baik. Kalau diuji senang bersyukur maka itu baik. Kalau diuji kesenangan, kenikmatan kok sombong maka itu buruk. Diuji susah sabar itu baik, berarti dia milih ketetapan dari Allah yaitu sabar. Kalau diuji dengan kesusahan kok mengeluh terus bahkan suudzon pada Allah, itu bukan dari Allah, itu pilihannya sendiri. Allah tidak memberikan pilihan yang ketiga. Nah, kalau kita datang dengan pilihan ketiga berarti pilihan kita sendiri. Allah hanya beri dua pilihan. Kalau diuji dengan kenikmatan maka pilihan pertama dia syukur. Kalau kita bisa bersyukur berarti kita memilih pilihan yang Allah sediakan. Diuji dengan kesusahan kita sabar. Kalau bisa sabar berarti kita memilih pilihan yang Allah sediakan. Namun kalau diuji dengan kesenangan, kenikmatan, bertambah harta, bertambah pangkat, bertambah gelar, bertambah ilmu kok sombong, merendahkan orang lain, berarti dia datang dengan pilihannya sendiri. Maka itu buruk. Setiap yang buruk datangnya bukan dari Allah, tetapi dari diri orang itu sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari kebaikan maka itu dari Allah. Meski yang menimpa kita sesuatu yang buruk, anak meninggal itu kan buruk menurut kita. Namun kita bisa sabar, maka nanti akan datang kebaikan, berarti kita memilih kebaikan. Lah, kita milih sabar itulah dari Allah. Kalau kita tidak sabar, larut dalam kesedihan, bahkan suudzon kepada Allah, tidak ikhlas menerima takdir Allah, berarti kita datang dengan pilihan sendiri, tidak bisa sabar. Nah, kalau datang dengan pilihan sendiri, pasti buruk akibatnya. Maka Allah katakan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa darimu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Diperintah oleh Allah untuk syukur kok sombong, maka sombong itu buruk. Diperintah oleh Allah untuk sabar kok mengeluh, gresulo. Nah, ngeluh gresulo itu buruk. Ngeluh gresulo itu bukan dari Allah tapi dari diri manusianya sendiri. Ya, pahami dengan baik bahwa apa yang ada pada sisi kita pasti sirna, baik cepat maupun lambat. Jangankan hanya anggota keluarga, jangankan hanya harta, jangankan hanya pekerjaan, nyawa kita pun saat ini sedang menanti gilirannya, kapan akan berpulang. Dan pasti kita akan pulang. Tidak mungkin tidak ada yang pulang, pasti akan pulang ke kampung halaman. Kampung halaman kita ini bukan di dunia, kampung halaman kita yaitu kampung akhirat. Maka pulanglah dengan hati yang tulus, berserah diri kepada Allah, jiwa dan raga, dengan hati yang tenang. Pulanglah, dan pasti kita akan pulang. Nah, kalau kita tidak bisa memahami ini bahwa semua milik Allah, ya sulit hati kita untuk bisa menerima takdir dari Allah ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?